Wey, 45 M miliar, eta teh miliar. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Doyan Jajan Santuy. Oke, untuk kali ini saya akan membahas sebuah video di mana video itu lagi gencar-gencarnya, lagi viral-viralnya. Banyak yang menghujat kebijakan Pak Deddy Mulyadi. Banyak juga yang mendukung kebijakan Pak Deddy Mulyadi seperti itu. Kalau kali ini mungkin lebih tepatnya ke dana hibah. Oke, mari kita lihat videonya bersama-sama. Wey, 45 M miliar, eta teh miliar. Luar biasa Bapak ke timu ilmu mangpang mengpeng namanya. Mengpeng hari teh meureun masih kena ngajabat jadi wagubnya. Orangnya di yayasan ya, lumayan bisa cair 45 M. Duit tungkul eta teh Bapak ke 45 M. Aduh. Coba nya lamun ningali ka handap mah gitu. Duit 45 M teh ulah soranganeun. Tingali ka handap ka kampung-kampung loba yayasan jeung madrasah-madrasah anu teu boga akses ka politik jeung ka pamarentah arurug. Heeh. Alamruk hararese neangan anggaran yang ngabangun oge Bapak ke sampai dah tuh Kenapa beda gubernur, beda kebijakan? Inilah alasannya. Peran ormas vital, Pemprov Jateng siapkan Rp 125,2 miliar dana hibah 2025. Di saat gubernur Jawa Barat, Widih, gubernur lain memberantas banyak ormas banget. ya kan atau preman-preman. Malah gubernur Jawa Tengah nih ya kan yang malah menyiapkan dana hibah 125 miliar. Menurut warga Jawa Tengah nih ya, emang bener peran ormas itu vital banget di Jawa Tengah. Coba tinggalkan di kolom komentar ya. Bisa-bisa nih Pemprov Jawa Tengah mendukung ormas dan memberikan dana hibah segitu banyaknya. Menurutku pribadi ini sangat disayangkan ya, di saat gubernur dan provinsi lain pada memberantas ormas dan preman-preman ya kan malah Pemprov Jateng memberikan dana hibah. Emang beda. Pesantren besar dapat miliaran tiap tahun, tapi pesantren kecil harus muter proposal kemana-mana. Umat Islam yang adil harusnya malu lihat ini. Yang lebih miris, pesantren besar dapat hibah miliaran, tapi santri tetap bayar mahal. Sementara di pesantren kecil, santrinya disuruh bayar seikhlasnya. Sampai ada yang tidak bayar, tapi kiainya masih ikhlas menerimanya. Itulah yang saya bayangkan saat Kang Deddy Mulyadi membuka data hibah Provinsi Jawa Barat. Ternyata dana miliaran bukan cuma turun sekali, tapi bisa berulang-ulang ke lembaga yang sama. Sementara pesantren yang kecil di kampung-kampung yang cuma punya dinding kayu dan karpet bekas tidak pernah masuk dalam daftar penerima. Dan yang paling menyakitkan, tokoh-tokoh besar yang memimpin pesantren-pesantren elit itu diam. Tidak bicara soal keadilan. Tidak mengajak yang kecil ikut tumbuh. Tidak membuka panggung untuk yang di bawah. Katanya ukhuwah, katanya umat. Tapi kenyataannya kita lebih sibuk membesarkan lembaga sendiri daripada membesarkan manfaat bersama. Betul. Jangan bangga bangun menara yang megah kalau di sekitarnya ada masjid kecil yang roboh pelan-pelan tanpa bantuan. Kalau tokoh-tokoh umat mau jujur dan mau berbagi panggung, umat ini akan kuat. Hah? Ada yang dapat 30 miliar satu lembaga? Itu luar Widih, biasa. Ini cerita heboh dana hibah di Jawa Barat. Mantap KDM yang sementara menghentikan penyaluran dana hibah. wah, ternyata saya baru tahu ya guys. Ada dana hibah sebesar 1 M sudah keluar nih. Kira-kira apa yang eh, membuat orang-orang itu 1 M bisa
keluar ya dari dana hibah itu ya. Kita lihat videonya. Kita bukan tidak mendukung pesantren. Saya dari kecil sampai hari ini pun tetap menjadi santri, bahkan mengelola lembaga pesantren. Tapi yang tidak masuk akal adalah ketidakadilan dalam pembagiannya. Para pesantren yang mendidik, para kiai pesantren yang mendidik masyarakat berhak mendapatkannya. Tapi yang tidak adil adalah satu lembaga dapat pembagian yang luar biasa, sedangkan yang lainnya mereka kesusahan hanya untuk membangun WC saja. Ada yang dapat 10 miliar, gitu. bahkan ada yang 30 miliar satu lembaga. Maka sudah Gila. lewat KDM, hentikan Besar sementara banget. dan susun kembali pembagian yang adil agar lebih mengena lagi dana hibah itu untuk masyarakat dan lembaga-lembaga keagamaan. Top Marco top. Kau adalah merusak tata kelola kehidupan berbangsa dan negara. Nah pertanyaannya, ini siapa sih yang ngusulin kok numpuk banget di Garut? Siapa sih yang ngarahinnya? Nggak akan berani jawab ya. Bapak yang udah Kan tidak mungkin kiai-kiai ngerti SIPD. Sok sebutin rencana alokasi untuk bantuan masjid, pesantren dan masjid kemarin yang ditunda dulu oleh gubernur itu. Ya. Itu untuk kabupaten mana saja? Sebutin. Kabupaten Bandung, Waduh, itu 10 pesantren, itu kurang lebih sekitar 3,3 miliar. 10 pesantren 3,3 miliar. Nanti rincian nama pesantrennya juga ada. Ada. Publik boleh tahu dan kita akan perlihatkannya. Siap. Tinggal nanti di ini. Di Kita kirimin aja, sampein aja ke publik. Orang anggarannya terbuka kok. Anggaran gubernur aja kita liatin. Ngapain ditutupin? Terus. Kabupaten Bekasi, Bekasi. 7 pesantren 2,4 miliar. Oke. Kabupaten Bogor 16 pesantren 6 miliar. Kabupaten Ciamis 35 pesantren 8 miliar. Kemudian Cianjur 22 pesantren 9,6 miliar. Iya. Kabupaten Cirebon 1 pesantren 557 juta. Lebih sedikit. Sangat cuma satu. Kabupaten Cirebon Kabupaten- sebagai basis organisasi agama, Iya. basisnya Nahdlatul Ulama, Ya, basisnya Islam tradisional. betul. Di Jawa Barat Islam Hanya satu. NU itu hanya dapat Satu apa? pesantren Dengan nilai? 557 juta. 557 juta. Nah terus Dan terbalik dengan Kabupaten Garut Kabupaten Garut yang langganan 140 pesantren. Pesantren dengan atau nilai? yayasan dengan nilai 78 miliar. Oke, Kabupaten Garut 78 miliar. Iya. Biasanya dapat dana hibah Kabupaten Garut per tahun berapa untuk kegiatan-kegiatan keagamaan, organisasi keagamaan, pesantren, madrasah? Dalam 3 tahun terakhir informasinya hampir sama, Bro. Kurang lebih. Tahun kemarin dapat berapa ratus miliar? Sekitar 50-60 juga ya. Dana hibah yang dikeluarkan kepada Kabupaten Garut ada 100 pondok pesantren dan dana hibahnya itu sekitar 78 miliar atau ada lagi yang 50 miliar, 68 miliar ya. Banyak banget itu. Mengalahkan yang ada di Cirebon. Nah, respon kalian bagaimana tentang tindakan mereka yang sudah menyalurkan dana hibah? Nah, ini menarik. Kira-kira kiai-kiai yang ada di pesantren itu tahu nggak sih rincian dana hibahnya itu seberapa besar masuk ke dalam pesantren? Nah, ini perlu diusut nih. Dan semoga saja Pak Deddy Mulyadi bisa mengusut semuanya. Oke. Terima kasih. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.